Puluhan personel TNI bersama warga bergotong royong membuat jalan darurat di kawasan Batu Busua, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Jalan darurat dari batu sungai sepanjang 50 meter dan satu-satunya akses jalan menuju permukiman warga. Sebelumnya banjir bandang susulan membuat akses jalan lumpuh total. Warga pun harus berjalan melewati tebing dengan menggunakan tali. Kini, jalan darurat ini sudah bisa difungsikan untuk penyaluran bantuan dan akses tim medis menuju lokasi terisolir. Sebelumnya ini bisa dilewati motor? Bisa. Bisa. Sekarang nggak bisa ya? Ini sejak kapan nih bisa lewat di sini pakai batu? Ini baru hari ini bisa, kemarin masih lewat di atas. Kemarin lewat bukit, Ya. Sekarang sudah bisa lewat sini. Lebih bisa membantu atau bagaimana? Membantu sekali Pak, terima kasih banyak Pak. Pemerintah sudah membantu, tapi alat berat sekarang titik fokusnya normalisasi sungai. Sehingga untuk jadikan satu aluran. Jadi ini memang belum tersentuh oleh alat berat, jadi warga inisiatif. Karena bantuan masih mengalir, kita susah terputus. Inisiatif dengan warga yang membuat jalur untuk jalan kaki aja dulu. Warga pun berharap pemerintah segera memperbaiki alur sungai dan akses jalan agar warga bisa kembali beraktivitas. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. 6 dari total 34 jenazah korban banjir bandang di Sumatera Barat yang sebelumnya dimakamkan tanpa identitas akhirnya berhasil dikenali dan dijemput oleh pihak keluarga. Penjemputan jenazah oleh pihak keluarga diwarnai suasana sedih. Perwakilan keluarga histeris saat menerima sertifikat kematian anggota keluarganya yang berhasil diidentifikasi dari tim DVI Polda Sumbar. Sebanyak 6 dari total 34 jenazah korban banjir bandang di Provinsi Sumatera Barat yang sebelumnya dimakamkan tanpa identitas berhasil dikenali dan dijemput oleh pihak keluarga. Pihak keluarga maunya dimakamkan di makam keluarga kita di Pasaman. Kalau identitas cuman yang sampel yang dibawa itu tes DNA Pak. Tes DNA cocok yang lain dengan... mungkin tidak bisa dikenal lagi, udah berapa minggu sejak kejadian itu. Penjemputan dilakukan setelah Markas Besar Polri melalui tim DVI Sumatera Barat mengeluarkan hasil pemeriksaan DNA yang menyatakan adanya kecocokan antara data antemortem dan postmortem. Rencananya 2 jenazah akan langsung dimakamkan kembali di Kabupaten Solok dan 1 jenazah lagi dimakamkan di Pasaman Barat. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, korban meninggal banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera masih terus bertambah. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 16 Desember 2025, korban meninggal dunia di 3 provinsi menjadi 1.053 jiwa, korban hilang 200 orang, dan korban luka 7.000 orang. Banjir dan longsor di 3 provinsi itu sebanyak 1.053 jiwa. Rinciannya, Provinsi Aceh 449 jiwa, Provinsi Sumatera Utara 360 jiwa, dan Provinsi Sumatera Barat itu 244 jiwa meninggal dunia. Pemirsa, seorang ibu-ibu pingsan saat antri BBM di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Miris pemirsa, 3 pekan pasca banjir dan longsor menerjang kawasan tersebut, BBM masih langka. Petugas mengevakuasi seorang ibu yang pingsan saat antri BBM di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Ia kelelahan saat berjuang mendapatkan BBM bersama warga lainnya. Kecelakaan BBM terjadi usai kawasan tersebut diterjang banjir dan longsor 3 pekan lalu. Hampir seluruh SPBU kehabisan stok hingga warga menyerbu SPBU yang masih menjual BBM. Kondisi warga semakin sulit akibat naiknya harga kebutuhan pokok. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan.
Pemirsa, personil SAR Batalion A pelopor bersama warga bangun perahu darurat di Desa Parja Lihotan Baru, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Di tengah keterbatasan akibat rusaknya akses penyeberangan sungai, personil SAR bersama warga bahu-membahu membangun perahu darurat yang digunakan sebagai sarana penyeberangan sementara di aliran sungai Pinangsori dan Sungai Lumut Parja Lihotan. Tak hanya membangun perahu darurat, pemirsa, personil SAR juga melakukan penyeberangan warga menggunakan perahu darurat dan perahu karet guna memastikan masyarakat dapat beraktivitas dengan aman di tengah kondisi darurat. Diketahui sungai tersebut menjadi urat nadi penghubung antara Dusun 6 dan Dusun 7 yang selama ini menjadi aktivitas vital masyarakat seperti kegiatan ekonomi, pendidikan, hingga sosial warga. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut telah menaikkan satu perusahaan ke tahap penyidikan dalam kasus dugaan pembalakan liar. Sementara Menteri Kehutanan akan mencabut 22 izin operasional perusahaan terkait penyebab banjir di sejumlah wilayah di Pulau Sumatera. Pembalakan liar akan kita tertibkan, sudah kita mulai tertibkan ya. Usai Presiden Prabowo Subianto perintahkan tindak tegas pelaku pembalakan liar, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan telah menaikkan satu korporasi ke tahap penyidikan dalam kasus pembalakan liar. Menurut Kapolri, saat ini pemeriksaan di lapangan masih berlanjut. Terkait dengan tindak lanjut sekarang Presiden untuk pendalaman terkait pembalakan, saat ini kita sudah menaikkan sidik satu korporasi dan kita sedang mendalami proses yang lain. Kemungkinan ada 2 lagi yang akan kita naikkan. Nanti secara bertahap kita akan terus bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan. Namun yang jelas pemeriksaan di lapangan saat ini terus berlanjut. Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau PKH melakukan rapat koordinasi hasil investigasi terkait bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera. Satgas PKH telah mengantongi sejumlah nama perusahaan yang diduga menyebabkan bencana di Sumatera. Perusahaan tersebut tersebar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan keterkaitan langsung terhadap daerah aliran sungai. Menurut Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, ada 22 perusahaan yang diduga terlibat sebagai penyebab banjir di 3 provinsi di Sumatera. Raja Juli pun menyebut akan mencabut izin operasional perusahaan tersebut. Saya akan mencabut 22 PBPH, perizinan berusaha pemanfaatan hutan di yang luasnya sebesar 1.012.016 hektar, termasuk diantaranya di Sumatera seluas 116.198 hektar. Banjir dan longsor di sebagian wilayah Sumatera dan Aceh terjadi pada akhir November lalu. Lebih dari 1.000 orang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Bahkan hingga kini sejumlah wilayah terisolir dan minim mendapat bantuan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Kejaksaan Agung Sugeng Rianta akan meminta pertanggungjawaban korporasi terkait kerusakan akibat pembalakan liar. Kejagung juga tegaskan korporasi yang sebabkan kerusakan wajib melakukan pemulihan atas kerusakan yang terjadi. Terkait dengan pemulihan, ini kan bencana ini luar biasa, korbannya banyak dan kerusakan lingkungan itu bernilai luar biasa. Nah, itu yang tadi kita sepakati, kita akan masuk ke sana dan pasti kita akan meminta nanti pertanggungjawaban korporasi terkait berapa kerugian lingkungan ini, berapa nilainya, dan kemudian menurut Undang-Undang Pasal 112 Undang-Undang Lingkungan, korporasi yang mengakibatkan kerusakan itu wajib melakukan pemulihan atas kerugian yang ada. Nah, kita akan optimalkan ke sana dan kita sepakat. Kami yakin ini nanti perkara dapat bisa kita tuntaskan
dan menjadi harapan masyarakat untuk tercapainya keadilan, dan yang utama adalah perintah Presiden sebagai pimpinan tertinggi kita. Demikian.